Ya, kenapa masyarakat Tarakan itu harus mulai menabung emas dari sekarang? Ya, karena dilihat dari manfaatnya. Emasnya itu nggak diapa-apain, nanti harganya, nilainya naik sendiri. Terus yang kedua, investasi yang paling mudah dan paling murah ya menurut saya itu adalah emas. Kalau kita membeli properti otomatis harus dengan dana yang besar. Kalau membeli emas itu dananya dari yang terkecil aja bisa. Nah, ini ada ukuran 0,005 gram, harganya sekitar 20 ribuan ya kalau untuk saat ini. Cuman kalau yang ini biasanya digunakan untuk souvenir. Sedangkan kalau mau yang untuk investasi jangka panjang yang bagus itu di ukuran 0,1 gram. Ini banyak sekali ukurannya dan banyak seriesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Tarakan TV, kembali lagi saya Ifra Fazira menemani Anda dalam program Serba Serbi. Nah, di program Serba Serbi kali ini buat pemirsa yang mau investasi tapi bingung nih mau mulai dari mana, ikuti keseruan aku hari ini. Banyak orang berpikir investasi emas harus dimulai dengan modal besar. Padahal di dealer Mini Gold Tarakan kamu bisa mulai hanya dari 0,05 gram. Mini Gold hadir sebagai solusi dengan ukuran kecil, harga yang terjangkau, bisa dikumpulkan pelan-pelan, bersertifikat resmi, dan bisa diuangkan kapan saja. Mini Gold hadir mulai dari ukuran terkecil, harga terjangkau, tapi tetap bernilai tinggi. Pemirsa Serba Serbi Tarakan TV, nah setelah lihat langsung produk dari emas-emas Mini Gold tadi seperti apa, aku makin penasaran seperti apa sih cerita di balik dealer Mini Gold Tarakan. Buat pemirsa Serba Serbi yang penasaran gimana Mini Gold bisa jadi pilihan investasi yang modern, yang terjangkau, kita akan langsung ngobrol sama ownernya. Siapa tahu pemirsa di rumah juga terinspirasi untuk mulai langkah pertama untuk investasi emas. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikenalkan Kak dengan kata siapa nih Kak pemirsa di rumah? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Syahrini, biasa dipanggil Bu Rini. Di sini saya sebagai owner dealer Mini Gold Tarakan. Iya. Kak, biar pemirsa di rumah tahu, bisa nggak Kakak tuh ceritakan bagaimana awal mulanya membangun usaha penjualan logam Mini Gold
ini, terus ada Antam juga ya kayak Antam dan ada sekarang Silverium. Nah, bisa diceritakan Kak? Oke. Awal mulanya dari pengalaman pribadi ya. Dulu di tahun 2017 ya saya punya bestie lah. Bestie saya itu ngasih tahu kalau sebaiknya kalau punya dana nganggur itu dijadikan emas. Nah, dari situlah saya mulai menabung emas. Di tahun 2017 harga emas sekitar 500 ribuan. Di tahun 2017 saya butuh uang untuk membeli rumah. Mau nggak mau, karena saya dari dulu itu menghindari riba, jadi ya terpaksa saya jual emas sebagai mulia saya. Nah, di tahun 2019 akhir di bulan Desember, pada saat itu harga emas 800 ribuan per gram ketika dijual. Di awal 2017 pas kakak baru memulai, untuk harga emas itu 500 ribuan ya Kak ya. Di saat kakak membutuhkan uang di tahun 2019, berarti nilai emas tersebut sudah naik, berarti masih naik ya Kak ya tiap tahun. Tanpa diapa-apain, cuman disimpan aja langsung naik dengan sendiri harganya. Baik, terus Kak, setelah itu setelah kakak butuh nih uangnya terus dijual, terus gimana Kak ceritanya lagi? Ya, kemudian alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah. Nah, alhamdulillah setelah ada dana nganggur lagi, saya jadi tahu nih manfaatnya nabung emas. Terus saya nyari-nyari tempat di mana jual beli emas dengan harga yang murah, karena ceritanya kan kita mau beli terus nih ya, karena tahu manfaatnya seterusnya begitu ya Kak. Terus saya carilah di berbagai sosial media, di internet juga. Ya itu kurang lebih sekitar 2 bulanan lah saya nyari-nyari. Tapi yang paling berkesan dari beberapa merek itu adalah Mini Gold. Kenapa? Karena Mini Gold itu punya sisi yang lebih daripada merek lainnya. Apa tuh Kak? Apa menurut kakak sisi lebih dari Mini Gold dibanding merek-merek lain? Ya, pertama karena Mini Gold itu pertama harganya terjangkau, masih standar. Terus yang kedua itu saya lihat dari PT yang memproduksinya, terus foundernya itu pengalamannya sudah lebih dari 20 tahun di bidang emas, berlian, dan perak. Kemudian saya lihat dari sosmed-sosmednya itu juga lebih bagus dibandingkan merek lainnya. Baik, nah jadi setelah kakak cari-cari nih 2 bulan ya Kak ya, mencari-cari yang mana kira-kira emas pilihan kakak yang bisa ditekunin seperti itu, kakak langsung jadi reseller kah pada waktu itu atau jadi distributor dulu atau seperti apa Kak? Awalnya jadi reseller, tapi sehari setelah saya jadi reseller baru tahu nih, oh ternyata ada pendaftaran distributor juga. Karena tahu selisih harga distributor dengan reseller lumayan kan selisihnya, jadi ya saya daftar jadi distributor. Nggak lama kemudian banyak yang tertarik dengan Mini Gold ini, lalu 6 bulan kemudian jadi dealer. Jadi untuk tahapan-tahapannya itu yang paling atas dealer gitu ya kayak setelah itu distributor, lalu reseller, setelah itu konsumen. Oh baik. Nah terus Kak, kan kakak lagi jadi kepikiran nih mau jual aja gitu. Apa manfaatnya gitu buat kakak? Ya pertama saya lihat kan sangat bermanfaat. Jadi saya nge-share di WhatsApp, di status, siapa tahu teman-teman itu ikut kebagian dari pengalaman saya. Ketika itu mereka banyak nih yang kepo, apa sih nih Bu, emas Mini Gold? Jadi berawal dari teman-teman dulu ya Kak ya, untuk cari-cari ini apa, konsumen-konsumen berawal dari teman-teman dulu begitu. Lama-kelamaan, awalnya tuh saya nggak mau jadi penjual, cuman hanya untuk diri sendiri, nabung aja untuk diri sendiri. Tapi lama-kelamaan, kenapa nggak saya jual sekalian? Nah, ada manfaatnya juga ya kayak selain emasnya bisa kita simpan. Iya. Kalau dijual kan lebih baik ada manfaatnya lagi gitu, ada hasilnya juga gitu ya kayak. Oke, terus
ini bisnis ini kan banyak ya kayak dibandingkan sektor-sektor lain, kakak ini fokus di bisnis logam mulia. Alasannya kak, selain memang tadi dia banyak manfaatnya gitu kan kak, dijualnya pun cepet, kalau misalkan butuh uang, selain itu apa lagi kak? Kenapa saya milih fokus di logam mulia emas ini? Karena yang pertama, jual beli logam mulia ini banyak untungnya. Yang pertama, ketika kita menjual, otomatis dapat selisih dari penjualan, dapat laba ya kan. Terus yang kedua, ketika kita membeli atau buyback punya orang gitu kan, kita dapat harga emas dengan lebih murah kan. Kalau kita beli di pusat harganya kan tinggi, tapi ketika kita menerima buyback harganya tuh lebih murah, otomatis ya dapat harga. Ada keuntungan juga di situ ya kak, berarti ya kak. Terus kalau seumpama barangnya tidak laku, ya dia pasti akan naik sendiri nilainya. Jadi investasi juga buat diri sendiri ya, kalau misalkan tidak laku dijual pun dia tetap masih berharga, dijual pun dia masih ada keuntungan seperti itu ya kak ya. Jadi saya rasa memang nggak ada salahnya. Benar. Kak, pemirsa Tarakan TV di rumah, kak bisa dijelasin nggak kenapa sih masyarakat harus mulai menabung emas mulai dari sekarang? Misalnya kakak bisa kasih ini nggak, motivasi seperti itu kepada masyarakat Kota Tarakan, kalau mulai saat inilah kita harus memulai untuk investasi emas. Ya, kenapa masyarakat Tarakan itu harus mulai menabung emas dari sekarang? Ya, karena dilihat dari manfaatnya. Emasnya itu nggak diapa-apain, nanti harganya, nilainya naik sendiri. Terus yang kedua, investasi yang paling mudah dan paling murah ya menurut saya itu adalah emas. Kalau kita membeli properti otomatis harus dengan dana yang besar. Kalau membeli emas itu dananya dari yang terkecil aja bisa. Nah, ini ada ukuran 0,005 gram. Harganya sekitar 20 ribuan ya kalau untuk saat ini. Cuman kalau yang ini biasanya digunakan untuk souvenir. Sedangkan kalau mau yang untuk investasi jangka panjang yang bagus itu di ukuran 0,1 gram. Mini gold ini banyak sekali ukurannya dan banyak seriesnya. Jadi kalau untuk investasi kakak lebih menyarankan di nilai gramnya di 0,1 ya kak, kalau misalnya mau memulai investasi. Tapi kalau kayak untuk gift apa mungkin bisa di bawah itu. Itu baik. Nah kak, ini kan banyak ya ukuran-ukuran mini gold. Terus aku juga sempat cari-cari tahu tuh ada maxi gold, terus ada antam. Bisa diberi tahu ke pemirsa juga kira-kira ada ukuran berapa aja. Untuk mini gold itu dimulai dari ukuran 0,005 gram. Harganya ya tadi 20 ribuan ya. Kemudian di ukuran 0,01, 0,025 gram sampai ukuran 1,5 gram. Nah, di ukuran 1 gram seperti ini. Mini gold juga punya berbagai macam varian series ya. Seriesnya itu ada yang ini black series, ada yang new regular, ada juga yang gift series seperti ini, gift series. Banyak sekali variannya, ada yang happy birthday, ada yang thank you, ada yang congratulations, baby, dan masih banyak lagi. Untuk pernikahan pun juga ada. Jadi bisa untuk hadiah ya kak, bisa untuk gift, bisa juga untuk koleksi pribadi, tergantung dari kita aja mau ukuran-ukurannya ya kak ya. Jadi tersedia dari ukuran kecil, gramasi kecil hingga gramasi besar.
baik. Kalau untuk Maxi Gold kita tersedia dari ukuran 5 gram hingga 25 gram. Kenapa Maxi Gold ini lebih bagus untuk investasi jangka panjang? Karena Maxi Gold ini harganya lebih murah. Kalau kita belinya di ukuran besar, dia harganya lebih murah. Gitu, karena dia menghemat ini produksi. Kalau ukuran kecil dia harganya memang agak mahal, tapi ya itu terjangkau lah. Jadi buat yang ada dana-dana lebih nih bisa mulai lah dari yang kecil-kecil ya Kak ya, karena investasi emas itu kan kita nggak harus langsung yang besar, apalagi sudah ada pilihannya di Mini Gold, itu sudah mulai ada dari gramasi yang kecil seperti itu. Nah kalau untuk Mini Gold ini Kak, udah dilengkapin juga nggak Kak dengan sertifikatnya? Oh, tentu. Mini Gold itu dia punya kemasan yang di dalamnya itu ada hologramnya, ada aplikasi untuk mengecek barcode-nya untuk mengecek keasliannya. Ini bisa dicek dengan aplikasi Mini Gold Scanner. Sedangkan Antam itu bisa dicek dengan aplikasi CertiEye. Ini. Jadi kita bisa ngecek secara mandiri. Gitu. Nah, kalau keunggulan dari emas Mini Gold dibanding emas-emas lain apa Kak? Yang lain seperti mungkin Antam. Kalau Antam kan mungkin berarti bedanya cuma di harga ya Kak, karena harganya lumayan agak pricey kalau Antam ya Kak. Kalau untuk perbedaan Mini Gold dengan Antam tadi lupa belum saya jelaskan ya. Perbedaan Mini Gold dengan Antam itu, kalau Mini Gold dia persamaannya dulu ya. Persamaannya Mini Gold dengan Antam, dia itu sama-sama emas murni 24 karat dengan 999,9% kemurniannya. Nah, Mini Gold diproduksi oleh PT Sinergi Digital Global Mulia, yang foundernya itu beliau bernama Pak Edi Hermanto. Beliau sudah expert di bidang emas, berlian, dan perak lebih dari 20 tahun. Sedangkan dan ini standarnya sudah SNI Mini Gold. Sedangkan Antam dia punya BUMN milik negara. Ya. Dia standarnya internasional. Jadi insya Allah diterima pasti di luar negeri. Gitu Kak. Nah, terus kalau untuk produk-produk Mini Gold ini yang tadi Kakak jelaskan, itu sudah ada sertifikatnya kan, sudah ada garansi keasliannya juga, berarti bisa dicek juga secara mandiri karena udah ada barcode tadi ya Kak, di emasnya sendiri sudah ada barcode-nya. Terus keunggulannya Kak, Mini Gold dibanding yang lain? Keunggulan Mini Gold ini, pertama dia harganya terjangkau, yang kedua dia kecil, mungil, dan unik sehingga bisa disimpan di tempat yang aman yang kira-kira orang tidak tahu. Kan kalau yang besar begini kita kan butuh tempat yang agak besar juga, kalau kecil dia butuh tempat yang space yang lebih kecil. Apalagi ya? Terus ada juga bisa digunakan sebagai hadiah ya Kak ya? Bisa digunakan sebagai hadiah, gift, bisa untuk pernikahan, bisa untuk hadiah akikahan, bisa untuk warisan. Yang paling penting adalah bisa dipergunakan untuk dana darurat. Nah, dan juga emasnya juga dalam bentuk fisik ya Kak ya, dan langsung bisa dipegang kayak gitu. Kan sekarang udah ada emas apa namanya, emas yang mana? Elektronik. Emas digital, benar. Kan sekarang udah ada nih emas digital seperti itu. Jadi keunggulan dari emas Mini Gold ini, emasnya bisa kita pegang lah, bisa kita lihat gitu ya Kak ya. Terus tantangan terbesar yang mungkin Kakak hadapin sebagai pelaku usaha logam mulia di daerah seperti Tarakan ini apa Kak? Tantangannya yaitu banyak, ternyata teman-teman yang masyarakat yang ada di Tarakan ini banyak yang belum mengetahui tentang emas batangan. Mereka taunya emas itu ya berupa emas perhiasan. Kebanyakan ya Kak, saya juga taunya selama ini emas itu ya emas perhiasan yang dipakai kayak cincin,
kalung seperti itu. Padahal kalau misalkan untuk pilihan investasi lebih baik emas batangan ya Kak. Ya. Terus bisa nggak Kak dibantu dijelaskan ke pemirsa perbedaan antara emas batangan, emas perhiasan, dan juga tadi kita sempat bahas emas digital. Oke, pertama dari sisi harga. Dari sisi harga, emas logam mulia ini tentu harganya lebih stabil dan diatur oleh dunia. Sedangkan emas perhiasan harganya itu diatur oleh masing-masing toko emas. Jadi siapapun bisa mengatur gitu. Toko emas manapun bisa mengatur harga emasnya karena di dalam emas perhiasan itu punya kadar sendiri-sendiri. Nah, kalau dari sisi keuntungan, otomatis emas logam mulia ini karena dia murni 24 karat, jadi nilainya ada tuh campuran ya Kak, berarti ya, nilainya tuh lebih cepat naik. Kalau emas perhiasan dia kan yang pertama ada potongan untuk ongkos, terus yang kedua dia ada campuran logam mulia, tembaga, perak, dan lain-lain. Kalau dari sisi kualitas jelas emas logam mulia lebih murni ya, jadi nggak ada campuran nggak ada campuran seperti di emas perhiasan ya Kak. Iya, betul. Dan tentunya masing-masing juga punya kelebihan ya kayak. Iya, kalau emas perhiasan dia bagusnya itu kelebihannya dia bisa dijadikan berhias. Dan siapapun yang memakai emas perhiasan itu dia jadi lebih percaya diri. Baik. Nah, kalau sedangkan dari emas digital Kak, itu berarti dia investasi ya, kayak disimpan berarti ya, kayak. Ya, kalau emas digital itu adalah emas yang dibeli di platform resmi yang terpercaya, dan emasnya itu disimpan oleh pihak ketiga seperti bank atau lembaga yang terpercaya tentunya. Tetapi ketika kita mau menjualnya, dia itu mudah, bisa lewat aplikasi. Oh, jadi kelebihannya dia cuman dia disimpan sama lembaga atau bank, dan kalau mau dijual pun lewat aplikasi aja. Berarti kita nggak pegang fisiknya. Kalau dia itu tadi emas ini ya Kak ya, makanya itu emas digital. Digital. Baik. Nah, kalau untuk tren pembelian mini gold sendiri Kak sama Antam di Kota Tarakan saat ini seperti apa? Alhamdulillah untuk saat ini pembelian mini gold dan Antam cukup lumayan ya. Karena saya lihat teman-teman dan para masyarakat Tarakan ini sudah pada cerdas tentang investasi emas. Terus kalau untuk target pasar dari mini gold sendiri Kak, dari Kakak sendiri target pasarnya siapa Kak? Apakah anak muda, apakah ibu-ibu? Karena kan dilihat dari cara menjualnya pun mudah ya, kayak tinggal di update di status. Pengalaman Kakak tadi kan sebelumnya kita cerita-cerita bahwa Kakak itu awalnya memulai usaha itu mulai dari update status PA saja, hingga teman-teman juga teman-teman juga belinya lewat tanya-tanya gitu ya, lewat WA. Itu gimana Kak? Target besar pasarnya ini? Sebenarnya kalau target terbesarnya itu bisa menyeluruh untuk semua kalangan ya. Tetapi kebanyakan yang beli ke sini itu ibu-ibu. Dan kalangan menengah ke atas. Kenapa ya? Mungkin mereka edukasinya sudah lebih bagus lagi mungkin. Tetapi tidak sedikit juga dari kalangan anak-anak dan remaja. Mereka juga sudah mulai melek emas. Bahkan ini
menabung dari receh-receh itu ditukarkan dengan emas. Bahkan di dealer Mini Gold juga dari uang receh itu bisa dibelikan emas ya Kak, Iya, diterima lah kok betul. seperti itu di sini ya, nggak harus uang ini aja Kak, uang kertas, Iya. uang cash, bahwa uang koin pun di sini bisa seperti itu. Nah Kak, kan banyak nih orang-orang sekarang nganggap kalau investasi emas itu mahal, investasi emas itu rumit. Nah, gimana nih Kakak sebagai dealer Mini Gold sendiri menjawab persepsi tersebut? Sudah saya jelaskan ya tadi. Kalau sebenarnya murah aja sih, kita bisa mulai dari mini gold ukuran yang kecil aja, nggak perlu yang mulai dari yang besar, karena dengan 20.000 pun kita sudah punya emas, daripada beli boba ya kan, habis diminum terus keluar. Kalau jadi emas kita simpan, nanti harganya naik sendiri, nilainya naik sendiri gitu. Dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa menabung emas ini tujuannya, menabungnya untuk apa gitu ya Kak ya, targetnya berapa lama. Kalau memang kita harus mau investasinya lama, berarti gimana tuh Kak, kita harus simpan. Kalau saran saya, sebelum memulai investasi emas, tentu kita harus tentukan dulu target dan tujuannya. Seumpama kita niatnya menyimpan emas atau membeli emas itu untuk umroh, nah kita bisa mentargetkan nih 1 bulan itu 1 keping. Nah, ketika tercapai tujuannya, misal 2 tahun atau 3 tahun kemudian, kita bisa jual emas itu. Jadi kita nggak kehilangan arah. Kadang-kadang kita beli, buat apa ya simpan emas ini, kayak gitu. Karena mungkin belum ada tujuannya ya Kak, belum untuk ada tujuannya. apa. Sedangkan yang mungkin punya tujuan seperti kayak tadi Kakak ceritakan tadi, seperti mau umroh, itu bisa kita targetkan. Baik. Nah Kak, kita udah tadi bicara tentang mini gold, udah bicara Antam. Nah, ini kan sekarang udah ada trennya untuk investasi silver atau perak. Bisa dijelaskan Kak, seperti apa sih produk silverium itu dan bagaimana perannya di tengah tren investasi logam mulia saat ini? Ya, kalau silver sendiri, silverium itu adalah logam mulia perak dengan kemurnian 999,9%. Jadi kalau silverium ini harganya lebih murah, sehingga lebih tergapai ya. Lebih murah dari emas ya Kak? Lebih murah daripada emas. Mumpung harganya murah, jadi kita bisa nabung sebanyak-banyaknya tuh, karena silver ini juga nilainya, kenaikannya itu lumayan tinggi gitu. Aku sempat juga dibaca berita ya Kak, kalau beberapa waktu lalu silver itu sempat naik juga ya Kak ya? Iya, ada pengalaman beberapa teman konsumen, teman-teman reseller dan distributor itu testimoni mereka yang panjang ya, yang investasi terpanjang tuh mereka mulai nabungnya di akhir tahun kemarin. Ketika sekarang dicek di tabel harga buyback, rupanya naiknya sudah lumayan banyak. Padahal baru mulainya tahun lalu ya Kak, akhir tahun lalu. Ada lagi 2 bulan kemarin itu beliau bikin testimoni juga, Masya Allah luar biasa harga perak, cuman 2 bulan itu naiknya 200.000. Jadi cocok nih buat di ukuran 33 gram. Wow, jadi cocok buat pemirsa di rumah yang mau investasi, bahwa investasi itu nggak cuman melulu emas ya Kak ya, karena sekarang pun silver atau perak pun bisa jadi pilihan seperti itu. Nah, kalau silverium ini Kak punya desain dan gramasi yang berapa aja? Ada pilihan, ada beberapa. Mungkin ini saya ganti kali ya. Nggak apa-apa Kak, diceritain aja, nggak apa-apa. Nah, kalau untuk silverium ini dimulai dari gramasi 1 gram sampai 250 gram. Namun untuk saat ini yang paling bestseller itu di ukuran 80 gram karena series kemerdekaan. Di dalamnya juga bisa di-scan yang bisa mengeluarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh, nanti kita cobain ya. Iya. Setelah ini mungkin kita cobain. Kakak ada kan? Ada. Oh ya, nanti kita cobain gimana
kita bisa scan silveriumnya, terus bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya. Wow, penasaran. Nanti kita di akhir deh kita cobain. Nah, terus kalau untuk respon masyarakat Tarakan sendiri terhadap kehadiran produk silverium sejauh ini seperti apakah? Apakah mereka sudah tahu ataukah seperti apa? Ya, alhamdulillah mereka rata-rata sudah tahu ya silverium ini. Bahkan mereka tuh antusias sampai kita itu mengadakan PO. Wow, berarti memang antusiasnya luar biasa sekali. Iya. Dan kita kan harus menunggu kiriman dari pusat, sehingga menunggunya ya lumayan lama sih. Berapa lama sih Kak biasanya kalau misalnya nunggu dari pusat itu untuk cetak ininya sendiri? Kalau dari pusat estimasi kerja itu 14 hari. Namun kalau sampai sini itu terlama sekali itu 1 bulan. Oh, jadi nunggunya hampir sebulan ya. Tapi karena memang permintaannya juga tinggi, jadi masyarakat aman-aman aja ya Kak, nunggu PO ya Kak, sabar-sabar aja nih. Karena dibandingkan merek lain, silverium ini harganya jauh lebih murah Kak. Bisa dicek di beberapa web ataupun medsos yang lainnya, itu harga silverium itu paling terjangkau. Nah, ya pemirsa, untuk silverium ini kan memang cocok ya Kak ya dijadikan instrumen investasi jangka panjang sama seperti emas, karena sama juga silverium ini juga tahan inflasi dan nilainya juga terus naik. Dan untuk silverium ini sendiri Kak, dia ada juga sertifikasinya sama seperti Antam atau Mini Gold Kak. Berarti dia ada juga ya Kak ya? Iya ada, semuanya lengkap untuk silverium ini. Di belakang kemasan atau di dalam kemasannya ada terdapat ini ya, barcode yang bisa kita cek dengan aplikasi Mini Gold Scanner. Nah, ini ukuran terkecil ada 1 gram, tapi saat ini kita tidak ready. Yang ready itu ukuran 3,3 gram. Nah, untuk harga dari silverium ini, untuk yang 3,3 gram itu berapa Kak? Untuk 3,3 gram ini harganya sekitar 125.000 untuk saat ini. Tetapi kalau untuk harga harian itu berubah-ubah ya, tergantung naik turunnya harga dunia. Nah Kak, kalau di Dealer Tarakan sendiri apa juga menyediakan layanan dan edukasi Kak atau konsultasi Kak, investasi gitu bagi masyarakat awam yang mungkin belum mengenal apa itu Mini Gold, apa itu Antam, apa itu silverium? Apakah Dealer Tarakan itu menyediakan layanan edukasi atau semacam konsultasi begitu Kak? Tentu kita melayangkan konsultasi bagi teman-teman yang mau belajar, dan untuk pembeliannya kita bisa online dan juga offline. Nah kalau misalkan Kak ada yang mau investasi tapi punya dananya terbatas nih, sebaiknya mulainya dari mana dulu Kak? Mini Gold kah, perak kah, atau Antam? Nah kalau saran saya itu miliki dulu semua, minimal 1 keping. Setelah itu kalau memang dananya kecil, Mini Gold dulu. Kemudian kalau ada dana lebih besar lagi ke silverium, lebih besar lagi baru ke Antam. Baik. Nah kalau di outlet dealer sendiri Kak, apakah bisa dilakukan pembelian secara online atau harus datang ke outlet? Bisa beli secara online dan bisa juga langsung datang ke butik dealer Mini Gold Tarakan. Ya iya, karena di Mini Gold ini juga saya jualannya di Instagram juga ya Kak. Ya, Instagram, TikTok, Facebook, dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Tarakan. Atau keluar juga berarti tetap dilayani juga ya Kak? Tetap di luar Tarakan. Nah, terus Kak, apakah ada nih pergeseran tren misalkan dari perhiasan emas batangan atau ke perak, dari perhiasan ke emas batangan atau bahkan ke perak? Ya, karena saat ini lagi booming silver, jadi banyak teman-teman itu yang beralih ke silver. Kenapa? Ya itu karena harganya lebih murah, dengan dapat gramasi lebih besar, dan silver itu dia kemasannya lebih cantik dan bisa langsung dipegang nih. Nah seperti ini bisa dibuka, kemudian
Oh, berbeda dengan emas ya kak. Kalau emas Iya. kan dia nggak bisa kita pegang ya kak. Kak, Mau maaf aku boleh pinjam. Aku juga jadi penasaran nih pemirsa bahwa oh ternyata silverium ini dia bisa dipegang walaupun dia ada packagingnya gitu Iya. ya kak, bisa keluar dari packaging Dan yang bisa dipegang. khusus merek silverium ini bisa dipegang-pegang karena ada lapisan hidrogelnya. Jadi nggak apa-apa ya kak, karena ada lapisan hidrogelnya. Jadi sekalipun dipegang-pegang masih aman. Tidak akan kena ini, tidak akan menguning. Oh, insya tidak Allah. akan menguning karena ada lapisannya tadi. Nah, ini yang 250 gram. Oke. Nah, Kak, kita lanjut nih sharing-sharing lagi biar pemirsa di rumah tahu apa sih Kak bedanya distributor dan reseller. Jadi misalkan ada masyarakat Tarakan yang mau jadi mitra, begitu ikut juga jual emas seperti itu. Apa bedanya distributor sama reseller? Yang pertama, distributor itu otomatis ya, dia dapat harga jauh lebih murah daripada harga reseller. Karena tingkatannya pertama itu yang pertama pusat, kedua dealer, ketiga distributor, keempat reseller, baru konsumen. Jadi bagi kalian teman-teman pemirsa Tarakan TV, kalau mau dapat harga lebih murah, boleh join jadi distributor. Jadi teman-teman di rumah, pemirsa serba-serbi yang mau join, langsung aja join ke distributor ya Kak ya, karena otomatis dapat harga yang lebih murah dan cocok banget buat investasi jangka panjang. Nah Kak, mungkin pemirsa Tarakan TV, pemirsa serba-serbi di rumah masih takut nih untuk beli emas, takut tertipu, takut salah begitu kan, takut emasnya itu mungkin nggak asli. Itu ada nggak sih Kak tips dari Kakak agar konsumen itu nggak salah milih? Ya, yang pertama, jelas pilihlah seller yang terpercaya dan terdekat. Yang kedua, pilihlah logam mulia yang streetnya itu rendah. Jadi antara harga jual dengan harga beli itu tidak terlalu tinggi, Rentangnya tidak terlalu jauh ya Iya, Kak. sehingga untuk mendapatkan keuntungannya itu bisa lebih cepat. Nah, kalau sekarang Kak, apa lagi ada apa nih Kak, promo atau program spesialnya? Yang untuk saat ini kita lagi ada promo pendaftaran distributor dan pendaftaran seller. Kalau pendaftaran distributor saat ini, kalau dulu biasanya pendaftaran distributor harganya 6.500.000. Nah, kalau untuk saat ini pendaftaran distributor cukup 5 juta saja sudah dapat emas dan sudah termasuk biaya pendaftaran dan paket untuk jadi distributor. Kemudian kalau untuk jadi reseller tentu sudah include dengan dengan perlengkapan untuk jadi reseller dan emas, tetapi tentu saja emasnya lebih sedikit daripada yang distributor. Dan untuk harga Kak, kalau tadi kan distributor harganya yang tadinya 6,5 juta jadi 5 juta. Kalau untuk reseller dari harga berapa Kak? Kalau dari reseller itu harganya dari 2.500.000 sekarang jadi 1.500.000 saja. Wow, buat pemirsa di rumah yang mungkin tertarik mau investasi emas, terus mau jadi distributor, mau jadi reseller, bisa langsung hubungin ke kakak aja ya untuk bisa join nih, bergabung jualan emas, bisa ngerasain manfaat dari investasi. Hubungin sosmed kami. Ya, nanti taruh di sini Instagramnya, Facebooknya, TikToknya gitu ya. Nah Kak, untuk pesan terakhir untuk generasi muda
Gimana sih Kak pentingnya sih menyiapkan aset sejak dini lewat logam mulia? Ya, mumpung masih muda, pergunakan danamu itu untuk membeli emas ataupun perak. Karena ketika kita butuh, maka insya Allah akan aman masa depannya. Jadi aku ada safari edisi kemerdekaan. Aku mau coba untuk scan. Nah pemirsa, kita udah masuk di akhir program. Nah untuk kakak sebagai dealer mini gold Kota Tarakan, ada nggak sih Kak pesannya untuk masyarakat Kota Tarakan terhadap pentingnya menyiapkan aset sejak dini lewat logam mulia? Ya, jadi mulai dari sekarang usahakan kita menyimpan aset kita itu berupa emas. Jangan cuma dompetnya aja yang tebal, tetapi emasnya itu dipertebal juga. Kemudian kita bisa menggunakan uang receh juga, bukan dengan hanya uang kertas saja. Baik, nah jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin mau mulai investasi emas, khususnya di gold, silverium, atau antam, bisa langsung ke dealer mini gold Kota Tarakan. Nah, alhamdulillah pemirsa, kita udah sampai di penghujung acara. Saya Isra Fazira, berterima kasih banget pada kakak ini. Saya juga terima kasih. Terima kasih waktunya udah sharing bagaimana investasi emas ini, harus mulai dari mana. Dan kita dapat banyak pelajaran hari ini bahwa investasi itu bukan soal besar kecilnya nominal, tapi gimana keberanian kita untuk memulai, karena memang banyak sekali manfaatnya. Selain untuk buat diri sendiri pada saat kita kepepet ya Kak ya, lagi butuh seperti itu, emas lah yang paling gampang untuk menghasilkan uang seperti itu. Dan dealer di Mini Gold juga bukan cuman jualan emas ya Kak ya, jadi karena ada antam, bukan ada silver juga, banyak pilihan yang tersedia buat masyarakat Tarakan yang mau mulai untuk investasi. Baik, saya Isra Fazira, pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mulai investasi dari langkah kecil tapi punya dampak besar di masa depan, dealer mini gold Tarakan bisa jadi pilihan.